Setelah berjalannya masa khalwah ini, Nabi SAW suka khalwah. Di masa penobatan kenabian, di bulan Ramadan, tepatnya 26 hari, Nabi SAW tinggal di Gua Hira itu, 26 hari. Jadi malam ke-27-nya, di malam harinya, di malam 27 Ramadan itu, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada Nabi SAW pada saat itu menjelang subuh, ya, sudah menjelang subuh, poster manusia tiba-tiba muncul. Tadinya sunyi sekali dan Nabi SAW berada di puncak gunung, berarti siapapun yang naik kelihatan. Gak ada yang naik di sini. Tiba-tiba orang itu datang, ya, tidak seperti menaiki gunung, muncul di hadapan Nabi SAW menggunakan baju putih. Kemudian langsung bicara dengan Nabi SAW. Dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, telah datang kepadaku seseorang yang menggunakan pakaian yang putih bersih, dan di tangannya terdapat sebuah kotak yang terbungkus dengan sutra, dan di dalamnya terdapat sebuah buku. Lalu orang itu berkata, bacalah wahai Muhammad. Aku berkata, aku tidak bisa membaca. Lalu orang itu memelukku dengan sangat keras, seakan-akan ruhku akan keluar. Lalu ia melepaskanku dan berkata lagi, bacalah wahai Muhammad. Aku berkata yang kedua kali, aku tidak bisa membaca. Lalu orang itu memelukku yang ketiga kalinya, yang selanjutnya dengan sangat keras, yang kedua kalinya dengan sangat keras, sampai ruhku seakan-akan mau keluar. Lalu ia melepaskanku dan berkata, bacalah wahai Muhammad. Aku berkata lagi, aku tidak bisa membaca. Lalu orang itu kembali memelukku dengan sangat keras sampai ruhku seakan-akan keluar. Lalu dia berkata lagi, bacalah wahai Muhammad. Lalu aku mengubah pertanyaanku mengatakan, apa yang harus aku baca? Maka lalu orang itu pun berkata, membaca surah Al-Alaq 5 ayat pertama, surah nomor 96 ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah hai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Maksudnya disuruh baca Al-Quran. Pada saat diturunkan nanti baca selalu Al-Quran itu, jadikan sebagai pegangan hidupmu. Yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam, penulisan, yang mengajar untuk menulis dengan pena. Dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui oleh mereka. Setelah turun ayat ini teman-teman sekalian, tiba-tiba saja Jibril alaihissalam yang datang tadi menjelma jadi manusia itu hilang. Hilang tiba-tiba di hadapan Nabi SAW. Bayangkan teman-teman, secara manusiawi kita kalau di posisi baginda Nabi SAW. Di gua, tengah malam, sendirian, selalu sudah selama 26 hari itu sudah tahu tidak ada orang di situ. Nggak ada yang tahu juga beliau di situ, gitu kan? Maka beliau pun tiba-tiba melihat ini di tengah malam dan orang itu datang menyuruh baca lalu pergi. Alami sekali Nabi SAW ketakutan. Merasa ketakutan, ini apa yang terjadi? Lalu Nabi SAW segera bergegas mengambil bekal beliau lalu turun dari gunung. Tentu turun dari gunung ini waktu juga, gitu kan? Sekarang ini Jabal Nur kalau ada setapak-setapak kaki, kalau orang mau naik pun mungkin butuh setengah jam lebih sampai ke atas sana, atau bahkan lebih, mungkin 40 menit karena tingginya. Zaman Nabi SAW belum ada setapak jalan, beliau turun. Intinya dalam riwayat dikatakan beliau turun dengan sangat cepat, berusaha turun. Waktu tiba di bawah, langit sudah mulai agak cerah. Belum pagi sekali kayak kita sekarang, tapi sudah mulai kayak awal habis sholat subuh. Ya, kita kalau keluar sudah mulai ada cahaya. Kata Nabi SAW, tiba-tiba aku pada saat sudah tiba di sebuah padang pasir yang luas di lereng gunung itu, di bawah gunung, aku mendengarkan suara dari langit mengatakan, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, aku adalah Jibril. 3 kali. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, aku pun mengangkat kepalaku ke langit dan aku melihat seluruh langit, timurnya, baratnya, utaranya, selatannya dipenuhi dengan poster badan Jibril. Ya. Dan Jibril Allah karuniai 600 ekor sayap, yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini. Setelah itu pun Jibril menghilang alaihissalam. Nabi SAW bertambah ketakutannya. Lalu beliau pun pulang ke rumah. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, sebelum saya bicara bagaimana proses tiba di rumah dan bertemu dengan istrinya Khadijah radhiyallahu anha,
Perlu saya tambahkan dan saya tambahkan dalam tulisan saya di sini. Kalau Nabi SAW telah melihat Jibril alaihissalam dalam poster aslinya sebagai malaikat 2 kali. 2 kali. Selebihnya bertemu dengan Nabi SAW dalam manusia, jelmaan manusia, gitu kan. Dan sering kali Jibril menjelma menjadi Dihyal Kalbi radhiyallahu anhu, ya. Baik, kita akan sebutkan pertemuan Nabi SAW yang kedua adalah pada saat terjadi Isra dan Mi'raj. Jadi pertama pada saat menerima wahyu ini melihat poster asli malaikat, dan yang kedua adalah pada saat Isra Mi'raj. Dan Allah sebutkan dalam surah An-Najm, surah nomor 53 ayat 1 sampai ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Demi bintang ketika terbenam, maksudnya Allah yang mengatakan bintang yang terbenam yang tidak kelihatan kalau pagi itu adalah aku yang melakukannya. Kawan kalian Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiada yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan yang diucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan dirinya dengan rupa aslinya kepada Muhammad, sedang ia berada di ufuk yang tinggi tadi di langit itu. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat dengan wajah Nabi SAW. Maka jadilah dia dengan Muhammad hanya sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Jadi busur panah biasanya anggaplah lebarnya 2 meter misalnya. 2 anak busur panah itu cuma 4 meter antara Nabi SAW dengan Jibril. Ya, Jibril tadi sangat besar di langit. Tiba-tiba Jibril makin mendekat dengan wajah Nabi SAW. Itu luar biasa, gitu. Mandangan yang memang membuat kaget, gitu. Kata Allah SWT di sini, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Muhammad SAW betul melihat itu. Maka apakah kaum musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya? Dan sungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli yang kedua kali pada tempat yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha, ya, di pembatas antara langit dengan di atas langit ada arsy-Nya Allah, ada lautan, dan juga Allah yang maha tinggi dan maha pemurah. Ada Sidratul Muntaha namanya. Di dekatnya ada surga yang tinggal, ada surga tempat tinggal. Ini dalil jelas mengatakan surga sudah ada dan surga ada di atas langit. Yang dikatakan Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Nabi SAW teman-teman setelah itu pulang ke rumah dan betul-betul merasa ketakutan, bimbang, bingung, bercamuk semuanya, berkecamuk. Tengah malam melihat kejadian ini, kemudian sampai pagi. Tiba di rumah sudah mulai terang, matahari sudah mulai terang. Mengetuk pintu. Khadijah radhiyallahu anha begitu membuka pintu melihat suaminya ketakutan, gemetar. Dan ini saya pernah jelaskan dalam masalah rumah tangga teman-teman sekalian. Ada beberapa materi di YouTube masalah rumah tangga, manajemen rumah tangga Islami, bagaimana adab seorang istri pada suaminya. Di antaranya karena bertepatan masalah ini. Khadijah radhiyallahu anha sama sekali tidak curiga, tidak menghardik, tidak menyalahkan pada dalam kondisi suami pulang pagi-pagi dan kemudian gemetaran dan keringatan seperti ini. Kadang-kadang subhanallah cuma 1 tetes noda di bajunya saja, dari mana nih? Sudah curiga, gitu kan. Keringat sedikit, kamu habis ngapain? Dan seterusnya. Ya orang jalan keringatan kan gitu. Tapi yang jelas Khadijah tidak bertanya, adabnya tidak bertanya, nggak ditanya apa-apa. Sampai suaminya yang bicara, Nabi SAW mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti saya,
selimuti saya kegigil, gitu kan. Khadijah nggak pakai tanya, masuk ke dalam, ngambil selimut, bungkus Nabi SAW, dirangkul, dibawa ke dalam kamar. Duduk pun disediakan air minum, Khadijah nggak bertanya apa-apa, ya. Diam, tunggu suaminya yang jelaskan. Setelah Nabi SAW tenang, baru Nabi SAW ceritakan, wahai Khadijah, saya melihat begini, begitu, diceritain semua panjang lebar. Sampai selesai semua dan saya tiba di sini. Inilah yang membuat saya keringatan. Ada yang datang di malam hari baju putih berbicara pada saya, memeluk saya, menyuruh saya membaca dan turunlah. Dan ada 5 kalimat ini yang diucapkan, dibacakanlah surah Al-Alaq Nabi SAW kepada Khadijah. Kemudian saya turun dengan buru-buru dari bukit. Saya melihat poster tubuh yang besar, wajahnya mendekat sampai 2 anak panah, 2 busur anak panah, dan mengucapkan kalau aku utusan Allah dan dia adalah Jibril. Aku tidak tahu siapa itu Jibril. Kemudian setelah itu Nabi SAW dengan bingung, ketakutan mengucapkan itu sampai selesai. Sudah selesai, Khadijah sebagai istri yang salihah, wahai ummahatul mu'minat, ummahatul mu'minin dengar ini, ya kita harus tahu, wahai ibu-ibu mukminin harus faham masalah ini. Maaf, istilah ummahatul mu'minin untuk istri Nabi SAW. Wahai ibu-ibu ummahat muslimin, mestinya kita memahami masalah ini. Apa kata Khadijah waktu suaminya dalam kondisi ketakutan tadi? Wahai suamiku, apakah engkau mengira engkau telah ditimpa sesuatu yang buruk, gangguan jinkah? Tidak akan pernah terjadi demi Allah. Enggak mungkin kau ditimpa itu. Karena sungguhnya kamu selalu orang baik, kamu selalu menjadi orang baik, kamu selalu silaturahim, kamu selalu bantu orang miskin, dan kamu selalu memenuhi kebutuhan orang-orang yang butuh bantuan. Bayangkan teman-teman sekalian ya, saya pernah menghadapi kasus rumah tangga beberapa orang ikhwah. Ini suaminya terlilit utang dan lagi masalah berat, lagi hadapi masalah berat, dan dia memang butuh. Orang-orang di luar ini, hampir semua orang yang melihatnya di jalan, dia ketakutan jangan sampai orang itu menagihnya karena bebannya masalah berat. Pulang ke rumah tidak ada lagi tempatnya kecuali rumah nih. Bagaimana dia bisa minimal merasa aman sementara waktu, dan bukan dia lari, dia mau bayar, tapi memang kondisinya. Waktu dia ceritakan sama istrinya yang terjadi apa? Istrinya malah menghardiknya. Istrinya bilang sama dia, itu karena nafkahmu kurang dengan saya. Coba bayangin ya, orang terlilit utang malah disalahkan. Makanya jangan sembunyi-sembunyi. Makanya dan begini dan begitu. Padahal suaminya nggak ada masalah. Tapi ini subhanallah bahaya sekali ya. Ini adab dalam rumah tangga yang kalau dijaga teman-teman akan sangat menjaga keharmonisan rumah tangga. Yang jelas, Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, wahai suamiku, janganlah engkau khawatir, aku memiliki seorang sepupu yang bernama Waraqah bin Naufal. Dia punya informasi, mungkin dia punya informasi, ayo kita ke sana. Nabi SAW habis mandi, sudah ganti baju segala, dibawalah pada pagi itu oleh Khadijah bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Setelah tiba dan akhirnya diceritakan oleh Nabi SAW semua kejadian tersebut, Waraqah bin Naufal terheran-heran. Lalu kemudian dia terus menyimak setiap cerita Nabi SAW. Ciri-ciri yang disebutkan semuanya oleh Nabi SAW kena detail sekali. Ini baru kejadian tadi pagi. Hari itu juga langsung dibawa bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Dan Nabi SAW masih menceritakan dengan kejadian yang luar biasa gitu. Maka Waraqah bin Naufal waktu sudah selesai mengatakan, sudah selesai Muhammad, ada yang kau mau sampaikan lagi? Sudah enggak ada. Kata Waraqah bin Naufal, Allahu Akbar, yang datang kepada kamu adalah Namusul Akbar. Namusul Akbar ini teman-teman sekalian adalah istilah makhluk yang bersayap. Ini disebutkan masyhur di kalangan para Bani Israel, orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani. Dalam kitab ini, dalam Taurat ini disebutkan dengan istilah Namusul Akbar, Jibril ini. Maka dia mengatakan, Allahu Akbar, telah datang kepada kamu Namusul Akbar yang telah bertemu dengan Musa alaihissalam ya. Saya berharap bila saya masih hidup saat engkau nanti resmi diutus oleh Allah, datang lagi wahyu dan kau sudah diperintahkan untuk berdakwah. Ini kan belum ada perintah berdakwah, baru informasi kau adalah utusan Allah, belum ada perintah. Nanti kita akan pelajari ada dakwah sembunyi-sembunyi, ada dakwah terang-terangan. Nanti kalau Allah sudah suruh baru disampaikan, gitu kan? Jadi belum di sini. Kalau saya masih hidup nanti di saat kau diutus kelak, maka pastilah aku akan menjadi penolongmu saat engkau diperangi dan dikeluarkan dari Mekah oleh kaummu. Nabi SAW heran, bertanya kepada Waraqah bin Naufal, apakah mereka akan mengeluarkanku? Padahal sekarang jelas-jelas Nabi dicintai oleh masyarakat Mekah. Mereka kasih julukan As-Sadiqul Amin. Mereka titipkan amanah-amanah hartanya. Mereka menghormati Nabi, maka mereka menubatkan Nabi SAW penggantinya siapa? Abu Umayyah bin Mughirah tadi kan, orang yang sangat bijaksana. Maka kata Waraqah bin Naufal,
Sesungguhnya ketahuilah hai Muhammad, tidak ada orang demi Allah yang diutus seperti kamu kecuali akan diperangi oleh kaumnya yang ingkar dan pasti dikeluarkan dari kotanya. Baik, setelah kejadian itu teman-teman sekalian, Nabi SAW pun balik ke rumahnya, menenangkan dirinya, dan wahyu terputus selama 6 bulan. Gak ada datang turun wahyu 6 bulan. Dan pendapat yang paling kuat adalah Waraka bin Naufal meninggal di fase 6 bulan itu. Nah, Waraka bin Naufal sudah sangat tua pada saat itu, gitu kan? Dan Nabi SAW waktu itu sudah memiliki 6 orang anak, gitu kan? Nabi SAW dinobatkan menjadi Nabi umur 40 tahun. Nabi menikah umur 25 tahun, berarti sudah lewat berapa tahun? 15 tahun, gitu kan? Dari masa pernikahan beliau sallallahu alaihi wasallam baru beliau dinobatkan jadi ini. Waraka bin Naufal ini lebih tua lagi dari Khadijah. Khadijah saja waktu itu kalau umur 40 tahun tambah 15 berarti sudah 55 tahun. Waraka bin Naufal lebih tua daripada Khadijah 10 sampai 15 tahun, lebih tua lagi. Maka di fase 6 bulan itu Waraka bin Naufal meninggal dunia, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya diperlihatkan oleh Allah Waraka bin Naufal masuk surga. Karena dia sudah mengikrarkan, kalau nanti saya masih hidup hai Muhammad, saya orang pertama beriman. Dan saya akan membelamu pada saat kau diperangi oleh kaummu dan dikeluarkan dari negerimu. Gara-gara niat dan ikrar itu, Allah masukkan dia ke dalam surga. Ada hikmah dan tujuan teman-teman sekalian, kenapa wahyu terputus selama 6 bulan. Yang pertama adalah, agar Nabi SAW terlepas dulu rasa takutnya yang mendalam. Tadi dalam ini luar biasa ketakutan. Setelah bertemu dengan Jibril AS dengan poster asli sebagai malaikat, itu yang pertama, hilangkan rasa takutnya dulu. Yang kedua, muncul dalam hati setelah itu penasaran, ingin dan kesiapan untuk menerima wahyu. Tujuan utama tersebut akhirnya terlaksana betul, karena Nabi SAW selama 6 bulan terus menerus keluar dan mendatangi padang pasir yang pertama ketemu Jibril itu. Kemudian tiap hari datang, tunggu dari pagi sampai malam, berharap ada wahyu yang turun. Ya. Setelah berjalan tadi beberapa waktu itu, pada suatu malam yang mulia, sementara Nabi SAW sedang tidur dan terbungkuskan dengan selimut beliau, maka Jibril AS datang dengan wahyu lainnya yang berisi perintah menyampaikan dakwah Islam. Nah, di sini sudah ada perintah untuk menyampaikan. Sebelumnya tadi belum ada perintah. Nabi SAW belum mengatakan kepada Khadijah, kau harus beriman pada saya, belum ada. Karena masih baru ada penyampaian saja, kau adalah utusan Allah, itu saja. Makanya Waraka bin Naufal di sini tidak syahadat, karena dia belum ada fase perintah. Sekarang ada fase perintah. Maka turunlah pada saat itu teman-teman surah setelah Al-Alaq, surah yang turun nomor 2 adalah surah Al-Muddathir. Dan surah Al-Muddathir adalah surah nomor 74 dalam Al-Quran, ayat 1 sampai ayat 7 turun. Dan ini juga teman-teman sekalian, saya berikan jawaban tentang kalau ada pertanyaan, Ustadz kenapa Al-Quran 30 juz, surah pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah, surah ketiga Al-Imran, seterusnya 114 An-Nas. Sementara di dalam juz 29 dan juz 30 rata-rata surah-surah Makkiyah itu turunnya di awal-awal di Mekah. Kenapa ditaruh di akhir-akhir? Siapa yang menaruhnya? Maka jawabannya adalah Nabi SAW yang menaruhnya, dan ini perintah dari Allah. Jadi kadang-kadang ada 2 ayat, 3 ayat turun, lalu Nabi mengatakan letakkan ini di surah ini nomor ayat sekian. Sampai surah Al-Quran seperti kita sekarang. Surah Al-Muddathir surah nomor 74. Di akhir surah juz 29, tapi turun di awal. Surah kedua turun setelah surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir walirabbika fasbir. Hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah lalu berikan peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, pakaianmu bersihkanlah, perbuatan dosa jauhi dan tinggalkan, dan jangan kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Artinya sekarang sudah ada perintah loh ya, apapun yang sekarang disampaikan oleh Jibril setelah ayat ini, sampaikan kepada orang-orang. Seperti itulah ya. Dan perintah-perintah yang agung pertama adalah agungkan Tuhanmu, maksudnya ya, kamu harus menyampaikan dan merasa mengetahui ini adalah kebenaran. Lalu selalu bersihkan pakaianmu, kata sebagian ulama adalah suci dari najis ya, bersih. Kemudian juga dikatakan perbuatan dosa, apapun pelanggaran-pelanggaran yang sudah disampaikan oleh Jibril nanti ini, masalah yang haram jangan lagi ada
yang terjerumus dalamnya. Seperti itulah. Dan dalam berdakwah, jangan pernah kamu mengharapkan, kalau kau memberi jangan mengharapkan balasan yang besar. Dan dalam berdakwah, jangan pernah kamu putus asa dan harus bersabar dalam menghadapinya. Setelah itu teman-teman sekalian, wahyu turun bertubi-tubi kepada Nabi SAW. Setelah Al-Muddathir 7 ayat, turun juga Al-Muzammil. Langsung pada saat itu juga turun surah Al-Muzammil, surah nomor 73 ayat 1 sampai ayat 7 juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dari berkesinambungan turun ayat pada Nabi SAW. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila inna laka fin nahari sabhan tawila. Hai orang yang berselimut, hai Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari. Dan ini perintah pertama sholat, dan hanya ada sholat tahajud. Belum ada sholat wajib pada saat itu, belum ada sholat 5 waktu. Dan sebagian ulama mengatakan sholat ini diwajibkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW saja. Kalau ada di antara kaum mukminin nanti mau sholat seperti Ali bin Abi Thalib ikut sholat bersama Nabi SAW di Mekah, maka itu adalah hukumnya tidak diwajibkan bagi mereka. Tapi bagi Nabi SAW wajib. Allah mengatakan bangunlah, perintah fi'lul amr, dan sholatlah di malam hari, kecuali sedikit darinya, yaitu 1/2 atau kurangi dari 1/2 itu, atau lebih dari 1/2 itu, dan baca Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkara yang berat, ini akan ada banyak hukum-hukum, maka kau harus sekarang kuatkan dirimu dengan menjalin hubungan yang baik dengan Sang Pencipta. Sesungguhnya bangun di malam hari lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu di siang hari memiliki urusan yang banyak yang kamu akan membutuhkan Al-Quran. Hari ketiga teman-teman, turun langsung surah Ad-Duha. Bertubi-tubi turun Al-Quran. Al-Muddathir, Al-Muzammil, lalu turun Ad-Duha. Ad-Duha surah nomor 93. Lengkap 11 ayat turun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa'amal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Demi waktu matahari naik, waktu duha sudah datang, demi malam apabila telah sunyi. Maksudnya Allah mengatakan waktu duha dan waktu malam aku yang menciptakannya. Ini fakta kalau aku adalah pencipta. Tuhanmu tidak meninggalkanmu hai Muhammad dan tidak benci padamu. Pada saat wahyu terputus 6 bulan itu, Allah enggak benci padamu hai Muhammad. Ada hikmah-hikmah di situ. Dan sungguhnya hari kemudian, hari kiamat, di akhirat nanti balasan lebih baik daripada sekarang permulaan di dunia. Surga lebih baik daripada dunia. Dan kelak Tuhanmu pasti akan memberikan kepadamu karunia yang hatimu akan puas. Dakwakan saja ini, kau akan diberikan kemenangan, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bukankah Dia Allah telah mendapatimu dalam keadaan seorang yatim hai Muhammad? Jadi Nabi SAW keadaan yatim, ayahnya meninggal pada saat dia 6 bulan di rahim ibunya, lalu Dia melindungimu hai Muhammad. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk? Kamu tidak tahu, lalu Allah berikan petunjuk. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seseorang yang punya kekurangan, pernah ada fase kehidupan miskin, lalu Dia memberikan kelebihan, kecukupan, berdagang, punya ilmu, akhirnya menikah dan seterusnya. Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu melakukan sewenang-wenang, bantu mereka karena kau juga pernah rasakan yatim itu. Dan terhadap orang yang minta-minta jangan kamu menghardiknya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu syiarkan. Allahu alam. Jadi ini bahasan kita teman-teman sekalian pada pagi ini, dan insya Allah kita akan berikan kesempatan bertanya kalau masih ada waktu sesuai dengan tema apa yang sudah kita bahas. Kurang lebih garis besarnya adalah beberapa kejadian sebelum fase kenabian, kemudian fase penobatan kenabian, dan kita akan lanjutkan insya Allah nanti malam tema kita dengan beberapa orang-orang Quraisy yang bertauhid dan fase dakwah sembunyi-sembunyi Nabi SAW, dan juga nanti fase dakwah terang-terangan, tergantung keadaan waktu kalau cukup insya Allah. Ada yang punya pertanyaan silakan, tapi ditulis di kertas ya. Benarkah Nabi kita tercinta SAW tidak bisa membaca? Lalu bagaimana ceritanya menurut sirah? Allah membiarkan beliau tidak bisa membaca bahkan diutus menjadi Nabi. Iya, Allah mengatakan dalam Al-Quran,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yattabi'una an-nabiyyal ummi. Al-ayah tentang ahli kitab. Ya, diajak mereka untuk beriman dan kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengikuti nabiyyin ummi. Nabi yang buta huruf. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu, dan hikmahnya adalah terjawabkan terutama di waktu kita sekarang ya. Di fase-fase mulai para orientalis muncul, orang-orang non muslim yang mulai memerangi Islam dengan tulisan dan cerita-cerita, karangan buku. Itu mereka mengatakan Muhammad itu mengarang-ngarang Al-Quran, mengambil ayat-ayat, mencomot-comot ayat dari Taurat dan Injil lalu menyusun Al-Quran. Dan ini sekarang tersebar. Banyak orang orientalis mengatakan, dan alhamdulillah terbantahkan, kalau Nabi SAW tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Dan ini tujuannya positif, agar tertolak semua pernyataan kalau Nabi mengarang-ngarang. Tapi bukan berarti orang tidak baca, tidak tulis itu orang bodoh, bukan. Nabi SAW orang yang sangat cerdas, gitu kan. Apalagi di masa itu memang tulis ini dan baca belum dikenal. Di masa orang-orang Mekah jarang sekali orang yang bisa membaca dan tulis gitu. Jadi memang itu benar. Secara histori memang begitu, dan memang ayat Al-Quran menceritakan masalah itu. Ya. Bagaimana cara membaca surah ketika zaman Nabi SAW saat sholat? Pada waktu itu Al-Quran masih dalam wahyu dan belum sempurna diturunkan. Sesuai dengan yang diturunkan saja, karena setiap turun ayat Al-Quran selalu saja Nabi SAW mengatakan, letakkan ayat ini di sini, di surah ini misalnya, maka orang membacanya. Misal turun 5 ayat, dibaca 5 ayat. Kalau sudah ada disambung oleh Nabi SAW dengan wahyu yang lain, baru kemudian mereka sambung. Seperti itulah sampai lengkapnya Al-Quran, sampai lengkapnya Al-Quran. Apakah Rasul dan para Nabi dulu dihakikat sewaktu lahir? Ini yang saya bilang tadi ya. Subhanallah, bukan hakikat, akikah. Ya. Jadi bahaya, salah ucap salah. Ya. Akikah, ya. Dan bolehkah seseorang di akikah? Ini selalu dihakikatkan oleh orang tuanya di umur 30 tahun, karena dulu sewaktu lahir belum punya uang untuk akikah. Ya. Apa sebenarnya hubungannya sama materi kita ini? Tapi supaya ada hubungannya, dihubungkan dengan Rasul dan Nabi ya. Baiklah. Intinya tanya masalah akikah kan? Kita sedang bicara masalah kelebihan Nabi SAW di Nabi dan juga proses penobatan Nabi. Itu pertanyaannya. Jangan kemana-mana dulu ya. Jadi para Nabi dan Rasul di akikah, pastilah di akikah. Karena itu bagian daripada syariat Allah. Dan ada di antara syariat-syariat Allah yang tidak terhapus, ya, tidak terhapus, tapi masih berjalan gitu. Masih berjalan berlaku turun-temurun ya. Di antaranya masalah akikah ini, ya. Masalah memotong kuku ya. Masalah berjalan. Ini semua adalah dalam syariat semua nabi-nabi ada gitu. Kalau masalah orang belum akikah, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan kalau sudah lewat hari ke-7 dari masa kelahiran, ya, kalau dia bukan lupa ya, memang dia betul-betul tidak mampu, ya sudah gugur baginya kewajiban itu. Ini di antara pendapat. Pendapat yang mengatakan tidak. Kalau memang dia tidak mampu, dia boleh akikah kapan saja dia mampu. Allahu a'lam, itu pendapat. Jadi antum boleh pilih saja. Bagaimana Khadijah punya anak sedangkan usianya 40 tahun? Kenapa saya yang ditanya? Hah? La ilaha illallah. Allah yang kasih. Allah yang kasih itu. Jadi bisa saja. Sekarang bukan mustahil wanita bisa hamil umur 40 tahun, gitu kan? Tergantung kalau dia subur. Berapa jumlah keseluruhan istri Rasulullah SAW? Kalau yang Nabi SAW meninggal, pada saat meninggal, itu jumlah istri Nabi SAW, khilaf di antara ahli ulama mengatakan 9 atau sampai 11, gitu kan? Antara 9 sampai 11. Tentu Khadijah sudah meninggal, tapi ini yang di zaman Nabi SAW waktu itu jumlahnya. Kalau nama-namanya semuanya sudah jelas, ada nama-nama dan saya sudah sebutkan di bahasan buku Mahkota Pengantin. Bisa dilihat di YouTube insya Allah. Apakah nama istri Nabi memang menggunakan nama Siti di depannya? Contoh Siti Khadijah. Enggak ada. Ini karangan made in Indonesia. Enggak ada Siti.
Pernah antum baca ada hadis begitu Siti Khadijah, Siti Aisyah? Enggak pernah. Kecuali buatan antum itu. Sama juga dengan yang perlu dalam masalah nama teman-teman sekalian. Jangan mengubah namanya istri, orang tuanya istri ya. Jangan mengubah nama orang tua istri. Jadi seperti kita di Indonesia, ini tradisi orang non-muslim. Kita mengatakan misalnya kalau sudah menikah contoh namanya dia si fulana A, misalnya namanya A. Misalnya A binti A, misal contoh saja, maaf kalau ada yang namanya sama, misal namanya kita maka misalnya Hafsa binti misalnya Ahmad ya, namanya dia. Setelah menikah diganti nama ayahnya Ahmad ini menjadi nama suaminya. Ini nggak boleh teman-teman dalam Islam, nggak boleh, harus tetap nama ayahnya. Mau ayahnya itu kafir kah, mau ayahnya itu baik atau fasik sama saja, gitu kan? Jadi tidak boleh diubah ini. Makanya istri-istri Nabi Ummahatil Mukminin radhiyallahu anhunna itu semuanya tetap Aisyah binti Abi Bakar. Tidak pernah kita dengar Aisyah Muhammad, gitu kan? Hafsah Muhammad, nggak pernah ini. Maka sebaiknya jangan sampai menisbatkan diri kepada suami, tetap aja. Kalau ditanya suaminya siapa, suami saya fulan, gitu kan? Tapi bukan berarti dimasukkan ke dalam nama. Ini ada pertanyaan diselipin, bolehkah angkat tangan pada saat doa? Boleh, boleh angkat tangan, tidak ada larangan, nggak ada masalah. Kalau antum merasa lebih khusyuk dengan angkat tangan. Kalau tidak, antum merasa takut riak dan segalanya, maka ini jangan angkat tangan. Dua-duanya Nabi SAW pernah kerjakan. Kadang-kadang kalau ada sahabat mengatakan ya Rasulullah doakan saya, Nabi SAW mendoakan langsung tanpa angkat tangan atau memegang dada sahabat itu sambil mengatakan semoga Allah beginikan atau semoga Allah begitukan gitu ya. Nabi SAW doakan. Tapi ada juga hadis tentang angkat tangan, seperti misalnya hadis yang bunyi. Dan ini pernah disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam materi beliau masalah doa dan zikir, gitu kan? Hadis ini dihasankan oleh para ulama. Kalau tidak salah riwayat Abu Daud, kalau tidak salah, gitu kan? Tapi hadis ini disahkan oleh para ulama hadis. Yang kata Nabi SAW, Allah malu menolak permintaan seorang hamba yang mengangkat tangannya ke langit, gitu kan? Jadi memang itu dibolehkan. Allahu a'lam. Mengenai hukum dagang, bagaimana menyikapi harga dagangan yang sudah ditarifkan di suatu komunitas dagang dan pasar yang biasanya harga jauh lebih mahal? Itu harusnya tidak boleh begitu, harusnya. Ya, kalau harga, setiap orang dalam Islam itu punya hak sendiri. Dia beli produk berapa, dia mau jual berapa, itu haknya dia, semestinya. Kalau di pasar secara umum ya. Tapi kalau misalnya saya pemilik perusahaan lalu saya tentukan harga, itu hak saya. Saya tentukan sama semua distributor, silakan jual hanya harga sekian. Itu hak saya sebagai perusahaan, karena saya tidak mau kacau produk-produk saya. Boleh. Tapi kalau di pasar seperti pertanyaan ini, lalu ditaruh peraturan harganya harus sekian, ini jadi tanda tanya, kenapa harus seperti ini? Ya. Kalau ada mudarat yang terjadi, misal adanya manipulasi harga atau persaingan yang tidak sehat di pasar, lalu pemerintah yang menerapkan itu lain. Kalau pemerintah berbeda. Ya kan? Tapi kalau orang-orang buat komunitas pasar seperti preman dan segalanya lalu menerapkan harus terapkan sekian, tidak boleh enggak. Bahkan sebagiannya diambil sama mereka, ini haram dalam agama. Tapi kalau pemerintah yang datang karena banyaknya orang yang bersaing yang tidak sehat di pasar, orang jual di sana 5.000 dia jual 3.000 supaya dia lebih laku, dan itu tujuannya untuk menjatuhkan teman-temannya, saudara-saudaranya, maka ini pemerintah boleh terapkan. Harga standar beras misalnya 1 liter 5.000, udah jenis ini misalnya, jenis ini, maka itu boleh saja kalau dari pihak pemerintah. Mengapa Hajar Aswad dicium agar tidak menimbulkan pemikiran kemusyrikan? Allah perintahkan. Allah perintahkan. Jadi sama saja mengapa kita makan melalui mulut. Nah, kenapa begitu sudah caranya? Perintahnya begitu. Allah ciptakan alami begitu, gitu kan? Kenapa melangkah dengan kaki? Ya sudah begitu. Allah seperti itu. Kalau perintah Allah sama semua, kita tarik kepada semua hal supaya mudah dipahamin, gitu kan? Memang perintah Allah menciumnya, dan Rasulullah SAW mencontohkan. Sama halnya juga kalau kita kembangin banyak ya. Kalau bertanya kenapa ini? Kenapa haji ke Mekah? Kenapa enggak setiap orang boleh haji di kampungnya saja? Loh, Allah maunya begitu. Kenapa sholat 1 hari 5 waktu? Kenapa enggak 1 waktu saja? Loh, Allah maunya begitu. Kenapa subuh 2 rakaat, duhur 4, asar 4, duhur sama asar kan berdekatan. Kenapa Allah enggak kasih jam 2 saja 4 rakaat sekalian? Loh, Allah maunya begitu. Tugas kita adalah menerima dan melaksanakan, bukan memprotesin.
Seperti itulah. Jadi kenapa cium hajar aswad? Karena perintah Allah. Allah perintahnya kita lakukan kan. Batu lain tidak kita cium karena nggak ada perintahnya. Kan itu. Gak boleh kita ambil batu dari Istiqomah sini ngambil cium. Nah. Sempat disinggung dalam bahasan tadi, ada anak yang pandai naik kuda dan olahraga. Yang diajukan Nabi SAW berkuda dan memanah di zaman sekarang jarang kuda. Kapan saya singgung kuda ini? Hah? Emang ada tadi? Gak ada kan? Dari mana ini ngarang-ngarang nih? Saya nggak pernah singgung kuda tadi. Tapi pertanyaannya sekarang di sini, kalau tidak usah dibahasakan tadi saya, karena saya tidak ingat, seingat saya tidak saya sebutkan tadi masalah disinggung naik kuda dan olahraga, gitu kan? Tapi di sini yang mau ditanyakan adalah sekarang jarang kuda, apakah boleh anak diajarkan naik motor atau mobil untuk menggantikan kuda? Sesuai tema nggak ini? La ilaha illallah. Kayaknya harus pakai bahasa apa? Antum mungkin ada bahasa lain di balik papan, bukan bahasa Indonesia. Supaya jelas gitu. Sesuai tema, ikhwan akhwat sekalian. Nggak ada temanya nih belajar naik motor atau naik kuda. Kalau itu positif ajarin. Nggak apa-apa ajarin mobil, motor kan baik untuk transportasi. Nggak ada sesuatu yang salah di situ insya Allah. Setelah mendapatkan wahyu pertama, apakah Nabi Muhammad SAW tetap ummi sampai beliau meninggal? Sudah kita jelaskan, itu ciri khasnya Nabi SAW. Sampai beliau pada saat menulis sulhu Hudaybiyah pun, beliau tetap tidak menulis. Dan beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib yang menulisnya. Ya sudah, itu ciri khasnya. Allah SWT menyebutkan masalah itu bukan aib, untuk menjaga kemurnian wahyu. Dan tidak ada lagi syubhat yang akan dilemparkan kepada beliau SAW. Apakah yang dibawa malaikat Jibril adalah Al-Quran? Jawabannya iya, Al-Quran. Jibril AS hanya membawa wahyu Al-Quran kepada baginda Nabi SAW. Ketika Nabi berdagang, apakah Nabi ada berdoa di waktu itu atau di masa itu? Allahu a'lam. Saya tidak pernah dapat riwayat secara khusus waktu sebelum ada wahyu, kemudian beliau membaca doa khusus di pasar misalnya atau dagang. Itu belum pernah saya temukan riwayatnya, saya pribadi. Karena memang waktu itu belum ada syariat Islam kan, masih biasa saja. Bahkan Nabi SAW di awal-awal tidak ada perintah sholat, ya. Sementara sholat adalah doa semua isinya. Apakah benar Rasulullah SAW ketika tidur tidak seperti tidur terlelap sehingga tidak batal wudunya setelah tidur? Kalau yang ada dalam hadis memang Nabi SAW kalau tidur tidak tertidur, ya, sepenuhnya. Memang ada hadis Nabi SAW, hadis Bukhari itu. Hadis sahih berbicara masalah itu. Sesungguhnya matanya Nabi SAW tertidur, kesannya tidur tapi hatinya tidak tidur. Ya, itu Nabi SAW memang seperti itu ciri khasnya. Sebagaimana juga ada hadis yang menyebutkan, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku melihat kalian kalau lagi sholat. Jadi Nabi SAW lagi imam. Nabi SAW mengatakan, aku melihat kalian pada saat kalian sedang sholat menjadi makmum di belakangku. Bagaimana? Allahu a'lam. Kuasa Allah SWT. Allah SWT berikan kelebihan baginda Nabi SAW. Dan teman-teman sekalian, wahyu yang disampaikan, tugas kita beriman, bukan tugas kita memprotes atau menanyakan bagaimana. Imani dulu, ada hikmahnya sudah. Nanti hikmahnya kita pelajari untuk menambah keimanan, bukan untuk terjadi penolakan. Karena memang akal dan fasilitas tubuh kita ini, hati, jaringan anggota tubuh, semua tangan, kaki, segala ini digunakan untuk menerima wahyu, bukan untuk memprotes wahyu. Karena nggak bakal bisa, nggak bakal nyambung. Karena banyak penyampaian wahyu nggak nyambung dengan akal manusia, gitu kan? Nggak bisa nyambung semuanya. Apa yang kalau manusia cuma mau imani saja apa yang dijangkau akalnya dan apa yang dijangkau panca inderanya, banyak yang dia tidak bisa imani itu. Seperti keberadaan udara yang dia bisa hirup, tidak bisa kelihatan. Kemudian banyak hal, ya banyak sekali hal. Adanya jin, adanya malaikat, ya adanya perasaan-perasaan yang kita rasakan, banyak tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Allahu a'lam. Baik, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga bahasan kita hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan semoga saja semua amal yang kita kerjakan diterima olehnya dengan kemahamurahannya. Semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan
juga dimaafkan dan diganti dengan kemakmurannya menjadi pahala. Dan semoga saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdaus tanpa hisab. Mari satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, khususnya wilayah-wilayah, setiap wilayah kota dan wilayah desa di Indonesia diberikan pemimpin-pemimpin yang mukmin, yang saleh, yang beriman kepada Allah dan yang mengembalikan seluruhnya pada hukum Allah, Al-Quran dan Sunnah, dan juga sampai jajaran presiden dan pemerintahan Indonesia, dan semoga negara kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan ini semoga Allah SWT kabulkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.